Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semua sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Nah, Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu ya. Ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir ya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis dan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah belajar di rumah? Wah, bagus sekali ya, anak-anak sudah belajar di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, agar anak-anak mampu menganalisis transaksi keuangan. Yang kedua, agar anak-anak mampu mencatat transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menganalisis dan melaksanakan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Silakan simak slide yang Ibu tampilkan ya. Nah, ini dia. Kita akan menganalisis transaksi yang terjadi pada perusahaan Tuan Rosi yang bergerak di bidang jasa. Nah, adapun transaksinya sebagai berikut. Pada tanggal 1 diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Dari transaksi ini kita bisa menganalisis bahwa akun kas bertambah sejumlah 10 juta karena Tuan Rosi memberikan uang tunai untuk perusahaannya. Maka akan dicatat pada sisi aktiva akun kas bertambah 10 juta. Pada sisi modal pun akan bertambah juga 10 juta dan pada akun peralatan akan bertambah sejumlah 500.000 karena Tuan Rosi juga memberikan peralatan untuk kantornya. Maka total modal yang diberikan oleh Tuan Rosi sejumlah 10.500.000. Maka keterangannya kita isi investasi awal. Itu dia transaksi pertama. Berikutnya kita lanjut pada transaksi yang kedua, tanggal 4. Pada tanggal 4 dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Nah, dari transaksi ini kita bisa menganalisis bahwa Tuan Rosi mengadakan pembelian secara kredit. Nah, karena ada pembelian secara kredit, maka akan menimbulkan akun utang bertambah. Mari kita analisis satu persatu. Pada sisi aktiva akan menambah akun perlengkapan sejumlah 400.000. Kemudian akan menambah akun peralatan sejumlah 1 juta. Nah, pada sisi pasifa akun utangnya bertambah yaitu sebesar 1.400.000 karena utang dari perlengkapan 400.000 dan peralatan sejumlah 1 juta. Jadi keterangannya adalah pembelian kredit. Sampai di sini apakah anak-anak paham yang sudah Ibu jelaskan? Paham ya? Ya, kalau anak-anak ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada Ibu agar anak-anak tidak tertinggal untuk memahami transaksi berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Pada tanggal 9 telah diselesaikan jasa servis kepada pelanggan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Nah, jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Nah, maksud dari difakturkan untuk ditagih di sini adalah pemberian jasa berupa servis tersebut diberikan dengan kredit kepada pelanggannya atau
atau belum diberikan hasil, belum dibayar oleh pelanggannya, maka akan menimbulkan akun piutang. Piutang merupakan hak untuk menagih dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggannya. Maka pelanggannya memiliki utang kepada perusahaan kita, sedangkan kita memiliki piutang kepada pelanggan. Jadi berhak untuk kita tagih ya. Maka pencatatannya pada sisi aktiva akan menambah akun piutang sejumlah 750.000. Sedangkan pada sisi pasiva akan menambah akun modal sejumlah yang sama, yaitu 750.000. Mengapa akun modal bertambah 750.000? Padahal kita belum menerima hasil dari jasa yang kita berikan. Nah, semua itu dikarenakan perusahaan menggunakan sistem pencatatan accrual basic. Jadi pendapatan sudah diakui walaupun belum menerima uang tunai atau hasil dari jasa yang telah diberikan oleh perusahaan. Maka pada sisi pasiva akun modal tetap bertambah sejumlah 750.000. Nah, keterangannya adalah pendapatan, penerimaan pendapatan. Berikutnya tanggal 14. Nah, transaksinya pada tanggal 14 dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Agustus 2014 sebesar 300.000. Dan dibayar rekening telepon sebesar 75.000. Nah, dari transaksi ini maka akan menimbulkan bertambahnya beban gaji. Nah, kenapa beban gaji? Karena perusahaan membayar gaji pembantu bengkel. Nah, sejumlah 300.000. Maka akan menimbulkan pengurangan pada akun kas sejumlah 300.000 pada sisi aktiva. Nah, berikutnya perusahaan juga melaksanakan pembayaran rekening telepon sejumlah 75.000. Maka akan menimbulkan pengurangan juga di akun kas karena perusahaan membayar tunai dari beban-beban yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, jadi total kas yang dikeluarkan adalah 375.000. Nah, pada sisi pasiva akan mengurangi akun modal karena perusahaan melakukan pembayaran yang mengakibatkan uang tunainya juga berkurang, yaitu sejumlah 375.000. Jadi keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan dan biaya telepon. Nah, agar tidak Ibu saja yang berbicara, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 6 kelompok dengan masing-masing peserta setiap kelompoknya berjumlah 2 orang. Jadi anak-anak silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Nah, Ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan. Nah, setelah kalian selesai diskusi, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Ibu berikan waktu 1 menit untuk kalian mengerjakannya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Sudah semua mendapatkan lembar soal? Sudah ya? Silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah ya? Bagaimana kelompok 2? Ya, cepat. Silakan lanjutkan. Ya, anak-anak waktunya sudah habis. Sudah ya? Sekarang kita lanjut pada presentasi dari masing-masing kelompok. Kita awali dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 paparkan hasil diskusi kalian. Bagaimana dari kelompok lain? Tanggapannya? Ya, tepat ya. Ya, berikan aplaus untuk teman kalian. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok 1, di mana Tuan Surya menginvestasikan uang tunai untuk modal perusahaannya sejumlah 60 juta. Maka
analisisnya adalah akun kasnya bertambah sejumlah 60 juta. Kemudian akun modal di sisi pasifan juga bertambah sejumlah 60 juta. Kemudian beliau juga menginvestasikan peralatan kantor sejumlah 15.500.000. Nah, maka akun peralatan pada sisi aktiva akan bertambah sejumlah 15.500.000. Modal pun akan bertambah sejumlah yang sama, yaitu 15.500.000. Maka total modal yang dimiliki oleh perusahaan Tuan Surya sejumlah 75.500.000 ya. Sudah ya presentasi dari kelompok 1. Kita beralih ke presentasi kelompok 2. Nah, jadi sudah semua ya presentasi. Dari presentasi masing-masing kelompok semua sudah menjawab dengan benar. Sekarang silakan tutup buku anak-anak. Ya, Ibu akan memberikan kalian tes individu. Jadi kerjakan dengan mandiri ya, kerjakan sendiri. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian mengerjakannya 2 menit. Ya. Silakan berikan kepada teman kalian di belakang. Berikan ke teman di belakang ya. Ya, sudah semua ya mendapatkan soal? Ya, kalau sudah, silakan kerjakan secara mandiri. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis. Hentikan untuk mengerjakan soalnya. Sekarang kita akan langsung memeriksa ya hasil atau jawaban dari kalian. Silakan operkan jawaban kalian ke teman sebelah kiri ya. Nah, operkan sejumlah 3 kali. Jadi Ibu akan hitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Sudah ya. Anwar tolong berikan 3 lembar jawaban ya, akan diberikan kepada teman kalian yang di depan. Sudah semua? Sudah ya. Sekarang kita akan langsung memeriksa jawaban dari teman kalian. Silakan isikan nama pemeriksa. Ya. Ketika teman kalian benar, berikan nilai 2. Apabila akunnya benar, namun nominalnya salah, tetap salah. Ya. Jadi akunnya salah 1, benar 1, berikan nilai 1. Bisa dipahami? Sudah ya? Kita akan langsung membahas dari transaksi yang ada. Untuk tanggal 1, nah, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Susi. Ya, kerjakan di papan ya. Terus videonya. Ya, bagaimana, Nana? Ya, tepat ya yang sudah disampaikan oleh Susi. Berikan aplaus untuk teman kalian. Ya, silakan Susi kembali ke tempat. Nah, seperti transaksi tanggal 1, Tuan Esa menyetorkan modalnya sejumlah 15 juta. Nah, maka akun kas pada sisi aktiva akan bertambah sejumlah 15 juta. Pada sisi pasifa, akun modal akan bertambah sejumlah yang sama, yaitu 15 juta. Jadi silakan berikan nilai atas jawaban teman kalian. Nah, sekarang anak-anak silakan beritahu Ibu mengenai nilai teman-teman yang kalian periksa. Anita? 10. Sudah semua Ibu sebutkan?
sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Karena waktu pembelajaran Ibu sudah habis, kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal umum. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan dan selamat siang.